Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan MI Al-Falah, Bapak Haji Mambaji SPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah MI Al-Falah, Ibu Diana Malasyari MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-temanku yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul di sini dan menjadi barokah buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nabi besar yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang. Ia telah menegakkan agama Islam sebagai penerang umat manusia. Hadirin sekalian yang berbahagia, Bapak Ibu guru tercinta dan kawan-kawan yang saya sayangi. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan pidato yang berjudul Kejayaan Umat Al-Quran sebagai Sahabat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita telah mengetahui peristiwa Nuzulul Quran merupakan peristiwa di mana kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai wahyu pertama dan tanda dimulainya kenabian Rasulullah SAW. Kitab suci Al-Quran adalah kitab yang datang dari Allah agar dijadikan petunjuk dan diturunkan melalui Rasulnya agar menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan. Marilah kita cintai Al-Quran dengan membacanya. Jadikan Al-Quran sahabat sejati. Dengan kita meramaikan membaca Al-Quran dan sunahnya, maka mulailah muncul kejayaan umat Islam hingga saat ini. Masa kejayaan Islam di Indonesia diperkirakan berlangsung pada abad ke-12 hingga abad 13. Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia salah satunya disebabkan oleh maraknya lalu lintas perdagangan laut. Itulah salah satu sejarah kejayaan Islam. Kejayaan umat Islam tak lepas dari campur tangan Allah SWT. Apakah kejayaan umat Islam masih sama dengan sejarah? Tentu tidak. Teman-teman yang berbahagia, perkembangan zaman mulai berubah sedikit demi sedikit sampai pada manusia bisa menciptakan manusia. Dari hidung pesek seperti saya bisa dibikin mancung. Dari mata sipit bisa berubah menjadi mata besar. Mereka jauh dari petunjuk Al-Quran. Sejatinya kita harus memahami Al-Quran. Melihat perkembangan zaman, banyak anak-anak muda mengidolakan orang Korea. Mereka nonton drakor, bahkan nonton konser Blackpink sampai ke luar negeri. Mereka lupa bahwa Nabi Muhammadlah yang pantas kita idolakan, betul tidak? Apakah Blackpink akan membantu kita masuk surga? Tentu tidak. Mereka yang akan menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Nauzubillah min dzalik. Ma tasabba bi qaumin fa minhum. Artinya, barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk pada kaum itu sendiri. Mengapa harus Nabi Muhammad yang wajib kita teladani? Karena beliaulah Nabi terakhir yang akan memberikan syafaatnya di yaumil kiamah. Sahabat Quran yang saya banggakan, marilah kita menjaga akhlak kita sesuai dengan Al-Quran. Apa yang dilarang oleh Allah, maka tinggalkanlah. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka kerjakanlah, agar hidup kita terjaga dari api neraka. Kejayaan umat Islam tergantung para pemuda-pemudi. Jika pemuda-pemudi rusak akhlaknya, maka akan rusak masa depannya. Apakah Islam akan baik masa depannya? Tentu tidak. Maka itu diperlukan pemuda-pemudi yang baik akhlaknya, yang akan menjadikan Islam pada kejayaan.
untuk melanjutkan amanah Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana caranya? Mau tahu apa? Mau tahu banget? Yuk, mari kita cintai Al-Quran. Mari kita jadikan Al-Quran pedoman hidup. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa akan ada 7 golongan yang akan mendapatkan garansi naungan Allah. Salah satunya pemuda, tetapi pemuda yang konsisten beribadah kepada Allah. Contoh, pemuda yang memiliki peran besar terhadap kemajuan Islam, yaitu Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, dan Sa'ad bin Mu'ad. Mereka pemuda yang pemberani dalam ujian Islam. Al-Quran akan menjadi bukti siapa yang membacanya dan mengenalkannya. Semoga kita semua termasuk dalam hamba-hamba yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Afdhol ibadati ummati qiraatul Quran. Artinya, sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Teman-teman yang diridhai Allah, tentu banyak faedah jika Al-Quran menjadi sahabat kita, yaitu kita akan selamat dari kesesatan, terjaga dari terjerumusnya syahwat yang haram, mengantarkan kita pada kejayaan umat dan kemuliaan, tenteram hati, dan mendapat kemuliaan dari Allah SWT. Itulah pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Sebelum ditutup, izinkan saya berpantun bilang cakep ya. Main petasan di hari lebaran, silaturahmi membawa ikan. Jika engkau mengaji Al-Quran, ketenangan hati akan didekatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.